Semangat pagi di hari Jumat 5 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa hari ini yang digunakan untuk tema dan judul perenungan sabda, wani curcuran banyu kendi. Wani curcuran banyu kendi berarti berani mengangkat sumpah. Hal ini terkait dengan hal-hal tertentu yang dituduhkan kepada seseorang, tetapi yang dituduh tidak mau menerima dan berani mengangkat sumpah untuk meyakinkan orang banyak, khalayak ramai, tentang tuduhan tersebut tidak benar. Memang tidak baik terlalu mudah mengangkat sumpah. Kalau tidak benar bisa kembali pada dirinya sendiri. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus pernah dituduh mencari keuntungan di dalam pekabaran Injil yang dilakukannya. Maka Rasul Paulus menyatakan pembelaannya guna meyakinkan banyak orang. Bukan hanya yang memberikan tuduhan yang perlu diyakinkan, tetapi juga khalayak ramai yang sangat dimungkinkan sudah terhasut oleh tuduhan yang diberikan tersebut. Leksionari, bacaan kedua hari ini, memberikan kesaksian kepada kita tentang pembelaan Rasul Paulus tersebut. Surat 1 Korintus pasal 9, ayatnya pertama sampai ke-16, menjadi kesaksian bagi kita demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaan terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah
yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian kesaksian yang ditulis Rasul Paulus di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Anggota keluarga Allah, bagai wani curut-curan banyu kendi, Rasul Paulus menyatakan pembelaannya. Yang dilakukan Rasul Paulus bukan hanya sumpah di depan manusia, melainkan pernyataan keyakinan akan kuasa Tuhan. Pada awal pembelaannya, Rasul Paulus langsung menyatakan keterlibatan Tuhan. Di dalam ayat 1 dan 2 memberikan kesaksian demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Demikian Rasul Paulus menyatakan awal pembelaannya. Dia berkarya karena sudah melihat Yesus. Sekarang sudah diubahkan Yesus dan maka ia memberitakan Injil dan ada orang yang percaya. Dan disitulah letak kerasulan Paulus. Pada bagian berikutnya, Rasul Paulus menggunakan pandangan dan pendapat umum yang sudah biasa dan terjadi di dalam kehidupan manusia, di dalam sejarah kehidupan manusia secara turun-temurun, yaitu bahwa semua orang butuh makan dan minum. Kebutuhan makan dan minum itu harus dipenuhi dengan cara bekerja. Dan selayaknya orang bekerja mendapatkan upah. Bagai orang menanam pasti menuai.
Orang menabur pasti memanen. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak sedang menyatakan bahwa hidup matinya bergantung pada pekerjaan. Tidak. Melainkan, Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa bekerja menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua manusia yang masih hidup. Namanya orang hidup harus bekerja. Namun, perkara hidup dan mati tetap ada pada tangan Tuhan, bukan pada pekerjaan itu dan hasil dari pekerjaan itu. Hanya Tuhan satu-satunya sumber hidup bagi manusia. Itu yang diyakini Paulus. Atau bisa dikatakan bahwa pekerjaan hanya sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi hidup yang diberikannya kepada manusia. Sekali lagi, pekerjaan hanya sarana yang dipakai Tuhan memperlengkapi kehidupan yang diberikan kepada manusia. Untuk itulah, anggota keluarga Allah, Rasul Paulus menyatakan dia tidak mengambil haknya di dalam pemberitaan Injil. Apakah hak Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil yang dilakukannya terhadap jemaat pada waktu itu di Korintus? Haknya adalah mendapat upah dari buah pekerjaan Injil yang dilakukannya. Apa buah pekerjaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus? Buahnya berupa jemaat, berupa orang percaya yang tidak hanya sudah menerima Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosanya, tetapi juga yang selalu dikuatkan imannya karena pembinaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hal ini, jemaat dipakai oleh Tuhan dengan kewajiban dan tanggung jawab mencukupi dan menjaga kehidupan dari pemimpin rohaninya. Kalau Rasul Paulus tidak mengambil hak itu, bukan untuk mencari pujian atau kesan baik, atau saat Rasul Paulus membicarakan ini, bukan karena sedang menuntut kepada jemaat agar haknya dipenuhi. Anggota keluarga Allah, jika kewajiban dan hak dituntutkan atau dipaksakan, yang terjadi adalah beban. Dan beban itu membuat manusia kehilangan kemampuan untuk merasakan setiap berkat dan karunia yang diberikan Tuhan. Dan itu jelas tidak baik. Orang yang kehilangan kemampuan untuk merasakan berkat pasti tidak bisa memberitakan Injil. Bukankah Injil itu berarti kabar sukacita, kabar gembira yang diberikan Allah karena Allah berkarya, tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga Allah selalu menghidupi manusia menjadi sumber berkat bagi manusia. Bagaimana mungkin orang yang terbeban, orang yang tidak merasakan berkat, orang yang tidak bersukacita karena berkat Allah kok kemudian memberitakan Injil, memberitakan sukacita yang dari Tuhan? Sesuatu yang sangat mustahil bisa terjadi. Bagi Rasul Paulus, memberitakan Injil adalah suatu kewajiban yang tidak boleh dipaksakan atau dituntutkan. Tetapi memberitakan Injil menjadi kewajiban dari dalam hati karena rasa sudah menerima berkat dari Tuhan, karena merasa sudah diselamatkan oleh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di dalam Kristus Yesus. Ayat 16 menjadi penegasan yang dinyatakan Rasul Paulus dan penegasan bagi kita semua demikian. Karena jika aku memberitakan Injil,
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena rasa sukacita sudah diselamatkan. Karena rasa sukacita aku sudah diberkati Tuhan. Memberitakan Injil keharusan yang muncul di dalam diri. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur karena boleh belajar kepada Paulus yang berani cur-curan banyu kendi terkait dengan hal pekabaran Injil atau memberitakan berita sukacita yang kita yakini, yang kita rasakan diberikan oleh Tuhan di dalam penebusan Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah. Belajar kepada Paulus yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan dan meyakini kasih kuasa penyertaan dan perawatan Tuhan di dalam kehidupan. Kita menanggapi sabda hari ini dengan bersama menyanyikan Kitung Pasamuan Kristen BMGJ nomor 26, Puji Panuwun. Sumangga prakanca marep ngarsaning Gusti anggunggung asmanya weci kang sejati dekrono kang putra kita tansah bekja siang dalah ratri Gusti kang rimati Yehuwa kuasa kang paring kapingan lan tentrem raharja tukeng jaman klanggengan krana Yesus Gusti maring kendra suci kita dados pangga mituhumring Allah sagunging pamuji kunjung ngarsaning Gusti kawula anggunggung kan misruning pangitung Allah ingkang murba protita sadaya mengalah pribadya langgeng salaminya. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, Allah sumber kehidupan, Allah yang sudah memberikan penghapusan dosa di dalam karya penebusan Yesus Kristus Sang Anak Domba Allah. Bolehlah kami belajar kepada Paulus yang selalu mengutamakan Engkau, yang memberikan berkat, Engkau yang menjadi sumber kehidupan, sehingga apapun wujud perilaku dan kehidupan, pekerjaan dan semua aktivitas yang dilakukan Paulus menjadi sarana pekabaran Injil, sarana memberitakan tentang sukacita yang Engkau berikan. Itu pun harus terjadi dalam hidup kami. Engkau menolong kami,
melalui aktivitas kerja kami, melalui semua kegiatan dan semua keadaan kami hari ini. Apapun pekerjaan yang kami jalani, Tuhan berkuasa sepenuhnya dan kami boleh menggunakannya sebagai sarana untuk mewujudkan sukacita sehingga kami memberitakan Injil kepada siapapun di tengah dunia ini. Bahkan ketika ada di antara kami anggota keluarga Allah di dalam kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit yang ada, kami pun tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjadi sumber kehidupan kami. Kami tidak melemah, kami tidak putus asa dengan keadaan kami. Baik sakit penyakit, menaun yang sudah harus ada dalam tubuh kami, sakit penyakit sesaat yang baru saja terjadi dan boleh terjadi dalam hidup kami, sakit penyakit dampak dari COVID, pandemi saat ini, biarlah semua tetap kami jalani untuk merasakan berkat kasih kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami dan kami memuji memuliakan nama Tuhan, menyatakan kasih-Mu, memberitakan sukacita kepada siapapun. Mengajak anak-anak kami di usia pendidikan belajar mengenal merasakan kasih-Mu, juga memberitakan sukacita yang Engkau berikan. Sekalipun dengan suasana pandemi, Engkau pun menolong kami dengan kebijaksanaan. Gereja-gereja Tuhan di dalam mengajak setiap warga jemaat untuk selalu memberitakan sukacita melalui tutur, perilaku kehidupan, sikap hidup yang mencerminkan kasih dan kuasa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan pun menolong dan memberkati. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat di kursi DPR MPR, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun keadaannya, biarlah kasih-Mu yang ada, kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan. Menyerahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan semua komponen bangsa ini untuk membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera Tuhan, biarlah kasih-Mu yang nyata, bahu-membahu bekerja sama dengan masyarakat. Di dalam kehidupan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID, biarlah kasih-Mu yang ada, sumber pengayom, sumber kebijaksanaan bagi semuanya. Proses program vaksinasi yang sedang dijalani bersama-sama, biarlah tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan itu menjadi sarana kebaikan bagi seluruh umat di muka bumi, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Tetap mendoakan teman-teman kami, saudara kami yang di dalam kesengsaraan mereka akibat bencana yang mereka alami. Mungkin mereka masih berada di pengungsian, mungkin mereka masih membutuhkan dukungan-dukungan lewat apapun. Biarlah kasih-Mu yang ada, baik bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana tanah longsor, dan bencana-bencana lain termasuk gunung yang meletus, biarlah kasih-Mu yang ada bagi semuanya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kehidupan bagi umat-Mu. Itu Tuhan, doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Layakkan kami untuk bersyukur selalu. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mengutamakan Tuhan menjadi sumber berkat sehingga kita boleh mewujudkan pekabaran akan sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup. Membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.